pada zaman dulu nggak ada naksir-naksir Romo waktu. Oh, naksir ada sih. Kalau nggak normal, nggak boleh jadi pastor. Oh, Paus Fransiskus mencium kaki presiden yang di Afrika itu kan, dicium kakinya. seorang paus cium kaki. Iya. Coba lihat Paus Fransiskus untungnya apa sih? Dia wafat ya, dia punya saldo uang $100. $100, 1.700.000 cuma. Itu. Kalau paus itu pemilihannya ada politik nggak Romo? Katanya paus itu juga rentan pemilihannya ada politiknya Romo. Pasti ada lah suasana politik itu, pasti ada lah. Tapi Sebelum kita mulai, aku mau disclaimer dulu karena kita ada pemilihan paus yang baru dan ini adalah berita, bukan berita nasional lagi, tapi berita internasional. iya. Paus Robert Francis Prevost ya adalah paus yang baru. Jadi aku pengen kasih edukasi dan juga pelajaran untuk pengetahuan untuk kita sama-sama. Bagaimana sih jadi paus? Apa sih fungsinya paus? Kenapa ada paus? Bagaimana pemilihan paus? Kenapa asapnya putih? Kenapa asapnya hitam? Ya karena aku juga nggak paham, mari kita bertanya dengan langsung. Hari ini saya kedatangan sahabat lama saya. Boleh saya panggil sahabat Ya, terima kasih, senang saya jadi sahabatmu. Senang. Ini iya. Romo Hari Subekti. Iya. Seorang pastor, seorang Romo Katolik di Palembang dulunya, sekarang Iya. ada di Kota Lampung ya Romo Iya, ya. iya. Dan beliau adalah orang yang baik sekali. Orang yang ramah dan baik yang sering datang ke rumah saya dan mengajari anak-anak saya. Iya, iya. Terima kasih Romo. Baik, kembali kasih. Romo umur berapa tahun Romo? Saya menjelang 73. Kalau pastor itu ada pensiun nggak Romo? Nggak ada pensiun. Oh, nggak ada pensiun Romo? Nggak ada pensiun. Kalau uskup boleh minta pensiun setelah usia 75. Pensiun jadi uskup tuh jadi bukan manusia biasa, bukan. Orang biasa. Pensiun dalam arti tidak bekerja sebagai uskup. Kalau pastor tidak ada pensiun. Nggak ada pensiun ya? Nggak ada. Kalau seperti saya nggak pensiun, kecuali mau pensiun dini boleh kan? Kalau pensiun dini itu jadi manusia biasa maksudnya? Enggak, ya tidak beraktivitas seperti biasa ya. Oke. Tidak pelayanan umat lagi. Itu pensiunnya di situ bukan meninggalkan imamat, bukan. Oke. Oh jadi tidak ekaristi lagi dan masih ekaristi tapi tidak memimpin umat sebanyak seperti waktu aktif. Oke. Begitu. Romo, saya pengen tanya, kalau pastor itu digaji nggak sebenarnya? Pastor nggak digaji, hanya kecukupan apapun dari umat. Maksudnya dari kan kalau aku nggak salah ya, kan dalam Katolik itu kan strukturnya kan berjenjang tuh dari Vatikan, dari Paus ya. Iya. Paus, aku nggak tahu lagi nih kardinal atau apa gitu ya, uskup. Paus, uskup, pastor. Itu nggak digaji dari sana? Nggak ada gaji, saya nggak punya gaji. Oke. Tapi cukup gitu loh. Kayak gimana cukup ya Romo? Nah, makan dijamin oleh umat. Kendaraan dijamin oleh umat. Saya mau ke Jakarta dijamin oleh Bang Doni. Nah itu terjadinya begitu. Jadi saya tidak pernah berlebihan tapi kurang juga tidak. Oke. Lebih dari cukup bahkan. Lebih dari cukup bahkan. Iya. Mau maaf Romo ya, Iya. saya tanya ya. Tapi ini tanya dalam ketidaktahuan saya ya. Iya. Berarti gaji bulanan tidak ada? Nggak ada. Tidak ada? Nggak ada. Kalau mohon maaf Romo, kalau misalnya kita kan dari persembahan, kalau Katolik kan persembahan, bukan perpuluhan ya. Ya bukan. Persembahan yang dikasih ke gereja itu nggak ke Romo? Nggak, ini persembahan itu untuk gereja, untuk kegiatan gereja, macam-macam kegiatan ya, itu diserahkan ke keuskupan. Oke. Nah, seperti sekarang saya tidak mendapat gaji, namun mendapat uang saku. Oke, ada uang saku ya Romo? Ada uang saku, tidak banyak. Oke. Uang saku. Kehidupan jadi Romo, kalau misalnya cuma dapat duit saku, cuma dapat uang ya kehidupan dari umat, kan Romo juga punya keluarga, walaupun nggak punya istri dan anak ya. Iya, saya punya ayah ibu.
punya kakak adik. Kami 9 bersaudara. Tapi saya tidak pernah membantu keluarga saya. Dibantu iya. Bantunya bentuk doa, saya mendoakan. Tapi saya memang tidak membantu sebagaimana digambarkan umumnya. Oke. Ternyata dalam doa itulah orang bisa mendapatkan rezekinya. Didoakan dapat rezekinya. Oke, kita mau bahas hari ini lebih dalam dari pastor menjadi paus. Tapi sebelumnya kita pemanasan dulu supaya Romo yang gak tegang. Podcast pertama kan Romo? Iya. Podcast pertama ya Romo ya? Iya. Cerita dulu Romo, kenal dengan saya bagaimana dulu Romo? Saya Bongkar kelakuan Dr. Richard menurut Romo Hari Subekti. tadi sudah ada kalimat positive thinking. Ya, saya berpikir positif tentang Dr. Richard. Stafnya dulu menjelang Natal kontak saya. Saya utusan Dr. Richard mau membantu umat yang perlu bantuan. Menjelang Natal biasanya Dr. Richard itu memberi yang namanya aksi Natal. Menjelang Paskah itu juga begitu. Sebelum Dr. Richard menjadi orang terkenal macam sekarang, beliau dulu melatih orang-orang paroki itu, dilatih untuk kesehatan. Masalah kesehatan, ada kursus kesehatan. Itu yang saya dengar sebelum saya di Palembang. Begitu. Nah, banyak orang kenal nama Dr. Richard, dikenal umat Katolik, memang peduli pada situasi umat. Nah, itu Romo belum kenal saya ya tapi belum. ya. Kenalnya sebelum COVID itu. Sebelum COVID saya kenal ada aksi Natal, aksi puasa pembangunan, lalu ada COVID. Nah, kita pernah ketemu walaupun tidak terlalu sering. Ya, itu yang terjadi. Maka kalau sekarang dikatakan sahabat, saya senang sekali. Nah, itu senang. Saya kalau dianggap sahabat, saya senang. Mengapa? Sahabat itu berbeda tapi levelnya sama gitu loh. Iya, sahabat itu ya berbeda tapi levelnya sama. Enggak hebat-hebat banget lah. Enggak jelek-jelek banget, itu sahabat. Oke. Maka Yesus mengatakan para murid, kamu adalah sahabatku kan. Mau ya saudara. Begitu. Oke. Makasih Romo. Romo, berarti sudah jadi pastor berapa tahun Romo? Saya sejak tahun 1980. Gila, gue belum lahir. 1980, 10 Juli. Kenapa mau jadi Romo? Kan gak semua orang mau jadi Romo. Gak enak jadi Romo. Gak bisa nikah, gak punya anak, gak keterbatasan. Masalahnya itu, kalau ditanya mengapa itu misteri ya. Duit gak banyak, gak ada duit. Enggak, untuk saya itu misteri. Kalau ditanya mengapa, yang jelas itu tertarik begitu loh. Alasannya ya tertarik itulah. Panggilan hidup. Iya, panggilan hidup. Bagaimana panggilan hidup? Ada yang panggil atau bagaimana? Iya. Saya tertarik waktu itu lihat para pastor. Kok hidupnya suci ya. Ingin seperti mereka hidupnya suci. Kalau waktu anak-anak pikirannya enak ya jadi pastor ya naik motor gede. Dulu kan jarang motor, tahun-tahun 60-an tuh jarang motor. Oke. Nah terus ya tampaknya jadi pastor enak gitu loh. Nah tertarik, itu pikiran kanak-kanak. Tapi lama-lama ya masuk seminari, tempat pendidikan calon pastor. Sudah masuk di seminari, ya itu diolah. Apa sih tujuan jadi pastor? Oke. Itu kan tujuannya ya pertama-tama mau mencari hidup yang lebih baik. Ternyata hidup yang lebih baik itu ditemukan dalam perjumpaan. Hidup lebih baik ditemukan dalam perjumpaan. Perjumpaan dengan siapa? Perjumpaan dengan Tuhan, perjumpaan dengan orang lain. Itu menjadi hidup lebih baik, perjumpaan. Oke.
Jadi perjalanan panjang itu panggilan ya, Romo? Iya, betul. Berarti nggak semua orang mendapat seperti itu? Saya tidak mau mengadili orang ya. Yang jelas tidak semua orang mau jadi pastor. Ya. Berapa susah jadi pastor, Romo? Kalau sekolah bagaimana, Romo? Ya hitung aja mulai SD biasa? biasa. SMP biasa? Biasa. Mulai dari SMA? Mulai dari SMA. SMA-nya khusus? SMA-nya biasa di Seminari Santo Paulus Palembang, ikut SMA Saverus Ya, 1. SMA seminari kan berarti kan? Seminari tapi sama, pendidikannya sama. Sama, tapi dipisahkan. Bukan sekolah cowok cewek kan? Gabung waktu zaman saya. Oh, gabung. Iya. Sekarang dipisah, waktu itu gabung. Pada zaman dulu nggak ada naksir-naksir, Romo, waktu. Oh, naksir ada sih. Tapi kan diolah juga peristiwa itu, tidak semudah membalik telapak tangan. Ya kalau nggak normal, nggak boleh jadi pastor. Oh, Iya, maka naksir cewek cantik masih boleh. oh serius itu, Romo? Iyalah. Kalau Iya. nggak normal, Nggak boleh jadi pastor. Jadi mohon maaf, Romo ya, kalau misalnya orientasi seksnya justru adalah LGBT, itu nggak boleh jadi pastor justru. Ya nggak boleh, nggak bisa. Oh, berarti harus normal ya, Romo? Normal, iya. Terus kalau normal bagaimana? Saya masuk ke agak penasaran saya. Bagaimana cara menahan hasrat untuk tidak menyukai perempuan, Romo? Kan kita laki-laki, Romo. Nah, jawaban saya begini. Kadang-kadang orang berpikir pakai logika saja, tidak memikirkan tentang misteri kehidupan. Kalau memikirkan misteri kehidupan, semuanya itu mungkin. Semuanya mungkin. Bagi manusia mustahil, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, kalau saya pernah ketemu kumpulan dengan para kiai, kumpulan dengan para pendeta, bagaimana daya tahan seorang Romo? Normal tapi kok tidak mau punya istri, tidak berhubungan badan pula. Dari mana daya tahannya? Nah, ini misteri yang saya mau katakan bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ternyata saya punya daya tahan sudah 73 tahun. Oke, Romo. Kalau tertarik iya sih. Tapi jangan sampai saya jatuh ikut orang begitu ya. Nah itu. Saya mau ngomong harus hati-hati ngomongnya depan Romo. Iya. Romonya yang nggak marah, kita ngobrol biasa, umatnya nanti yang marah. Iya betul. Nah. Jadi SMA, seminari, habis itu kuliah, Romo? Iya, di Jogja saya. Kuliahnya juga S1 biasa? Iya. Kumpul juga dengan teman-teman biasa? Umumnya para calon pastor yang paling banyak ya di Jogja itu seminari tinggi kan. Itu lalu. Oh berarti khusus ya? Sarjananya sarjana apa, Romo? Sarjana saya sastra dan teologi. FKSS. Bersama dengan calon pastor semuanya? Jadi cowok semua ya? Enggak, waktu di Jogja ada suster yang ikut kuliah, awam yang ikut kuliah ada. Tapi pelajaran yang diberikan, mata kuliah yang diberikan ya berkaitan dengan iman, berkaitan dengan filsafat, berkaitan dengan ilmu profan juga. Semua dipelajari. Seperti saya belajar juga bagaimana berkomunikasi dengan agama-agama lain, dengan Hindu, sedikit tahu pelajarannya, dengan Islam sedikit tahu ajarannya. Belajar untuk memahami bukan untuk mengadili. Oke, Romo. Ya selama sekolah, SMA, kuliah nggak pernah cinlok, Romo? Cinlok, cinta lokasi. Itu nggak usah diceritakan lah ya. Itu kita tutup situ dulu ya. Kita yang lain lagi. Kalau di situ nanti meluas ya, tidak sana. Iya. Oke, Romo. Jadi selesai kuliah itu jadi sarjana itu otomatis jadi pastor? Tidak. Masih belum? Belum. Masih namanya setelah lulus dapat kesarjanaan itu masih praktek 1 tahun ya. Untuk mengukur sendiri apakah mau terus atau tidak. Oh, oke. Masih diukur juga oleh manusia lain, orang-orang lain, pimpinan dan umat.
ini cocok nggak jadi pastor, cocok nggak. Oh, tanya diri sendiri dan dinilai oleh orang lain. Dinilai oleh orang lain. Nah, yang ditanya itu tidak disebutkan, tapi misalnya saya mau jadi pastor, orang yang kenal saya ditanya, ini cocok nggak jadi pastor? Oke. Cocok nggak ini? Dia itu karakternya bagaimana? Itu ditanyakan. Oh, oke. Mm-mm. Ditanyakan, dites dan bertanya pada diri sendiri dulu. Nah, diri sendiri juga. Jadi ukurannya itu tanya pada Tuhan, tanya pada diri sendiri, tanya pada umat. Oke. Pernah goyah nggak Romo dalam 1 tahun itu? Ya pernah lah. Kalau nggak pernah goyah, alangkah hebat aku. Pernah lah. Banyak yang gugur Romo. Fase mana yang paling banyak gugur? Ada fase itu kah? Bukan, saya dulu masuk seminari tinggi 23. Orang. Nah, yang jadi pastor 3. Teman saya 3 ini 1 meninggal kena COVID. Oke. Nah, yang 1 sekarang di Palembang, yang 1 di sini. Oke. Oh, jadi banyak yang ikut tapi yang bisa... Sampai ke imamat itu, ya saya 3. Kebanyakan gugurnya di mana Romo? Ya masing-masing, ada yang tingkat 1, ada tingkat 2, ada yang tamat SMA, begitu. Cobaan paling besar untuk gugur biasanya apa? Nah, masing-masing orang pasti berbeda ya. Cobaannya pasti masing-masing orang berbeda. Kalau saya tidak usah mengatakan orang lain. Kalau saya, cobaan paling berat, apakah saya punya daya tahan ya untuk hidup macam ini? Ya, apakah saya bisa punya daya tahan untuk hidup macam ini? Bergaul. Kalau kemiskinan, kalau ketaatan, kalau kemurnian. Nah, membuat takut ini peristiwa macam ini. Kami kan punya kaul ya, kaul kemiskinan, kaul ketaatan, kaul kemurnian. Artinya apa? Kalau ketaatan itu taat pada pimpinan. Hari kamu pindah ke Lampung ya, siap. Tidak Berangkat. boleh bilang tidak. Ya boleh. Zaman sekarang ada diskusi. Ada diskusi. Ada diskusi. Dulu enggak. Pokoknya iya. Pertimbangannya apa? Ya kan? Lalu kalau kemiskinan, ya jangan terlalu material lah hidupmu itu. Tidak bisa bermewah-mewah. Iya, jangan material lah ya. Nah itu kemiskinan. Kemurnian ya hidup murni. Seperti seorang suster, seperti seorang romo yang lain, seperti uskup. Nah, seperti Paus Fransiskus. Itu punya 3 kaul itu. Oke. Dan akhirnya bisa ngelewatin. Abis 1 tahun itu langsung jadi pastor juga? Belum tentu, kalau nggak mau ya nggak jadilah. Andai pastornya mau dan dites juga oke. Nah, udah lulus pentahbisan jadi imam. Ya bahasa saya imam. Oke. Jadi imam. Imam itu bukan pastor? Ya pastor. Sudah jadi pastor? Imam yang pastor gitu nah. Oke. Kalau frater itu? Calon pastor, masih calon. Oh, dari seminari sampai 1 tahun tadi itu namanya frater? Masih. Frater. Itu calon pastor namanya. Iya. Setelah diimamkan itu baru namanya pastor. Pastor, iya betul. Atau romo. Oke. Dan itu yang melayani di gereja-gereja Katolik? Iya betul. Oke, romo. Kalau pengen jadi uskup bagaimana caranya romo? Nggak ada sih. Syarat-syarat jadi uskup nggak ada. Kadang-kadang orang dipilih malah nggak mau. Saya dengar juga kayak gitu Romo. Katanya dipilih banyak kan nggak mau Romo. Iya, tapi kalau sudah dibawa dalam doa orang nurut. Biarlah Tuhan yang ngatur. Coba bayangkan. Pemilihan paus ini dulu pernah 3 tahun. Ini hanya 3 hari selesai kan konklav itu kan. Oh, ada yang pernah 3 tahun? Pernah. Karena sudah tarik ulur. Maka sekarang pilihan paus yang sekarang kita dapat paus yang baru Leo ke-14 ini hebat 3 kali membakar itu asap hitam putih. Kita punya paus yang baru. Oke Romo. Nah Romo kita cerita ya untuk jadi paus bagaimana caranya Romo? Paus itu sebetulnya uskup. Ya uskup. Nah lalu jabatan paus itu
pimpinan tertinggi dalam gereja Katolik. Uskup yang mendapat tugas sebagai pimpinan tertinggi dalam gereja Katolik. Oke, berarti cuma 3 ya Romo ya. Paus, uskup, pastor. Tidak ada struktur yang lain lagi. Di bawah pastor ada diakon. Oke. Itu yang tertapis ya. Oke. Kalau paus itu yang memilih kardinal. Seperti kita kan, Paus Leo itu dipilih 133 kardinal yang berusia 80 tahun ke bawah. Kardinal itu siapa Romo? Kardinal itu uskup yang dipilih, ditugaskan oleh Paus, punya tugas melayani gereja. Kardinal seperti contoh di sini Kardinal Suharyo ya, di Indonesia punya satu kardinal Suharyo ya. Bedanya kardinal dengan uskup apa? Sebetulnya sama, hanya fungsinya berbeda. Kardinal itu seorang uskup yang dipilih paus, nanti boleh memilih paus, itu kardinal. Oke. Dan punya tugas juga melayani gereja seperti uskup yang lain. Sama aja? Iya. Oke. Kardinal yang pilih paus jadinya? Iya, biasanya ditunjuk paus. Di Indonesia ada kardinal ya berarti? Ada Kardinal Suharyo, Uskup Agung Jakarta. Oke. Dan ketika pemilihan paus semuanya berangkat semua ke Vatikan? Iya betul. Betul ke Vatikan. Semua ke Vatikan. Prosesnya bagaimana Romo? Boleh nggak diceritain Romo? Iya ada. Apakah pemilu Romo? Ada berita, kampanye? Ada berita Paus Fransiskus wafat. Ya, untuk wafat dicek kebenarannya wafat enggak. Nah sudah positif wafat. Lalu Dewan Kardinal memberitahu Paus sudah wafat. Ayo kita kumpul. Nah, kumpul kan semua kumpul sedunia, bukan hanya Indonesia. 133 itu yang milih dan dipilih, tapi lebihnya masih ada yang tua-tua kan ada. Dibawa ke Vatikan semua pilihan. Nah, itu kalau pilihan presiden pakai kampanye, ini nggak pakai kampanye tampaknya. Orang dimasukkan di kapel, lalu kapel Sistina itu tempatnya untuk orang berdoa, lalu konklav. Ya, konklav itu rapat para kardinal. Konklav itu artinya dikunci dari luar, nggak ada komunikasi dengan orang luar selama konklav itu. Masuk ke dalam ruangan, konklav dikunci. Dikunci, bahasa konklav itu artinya dikunci. Pokoknya nggak bisa berkomunikasi dengan luar, nggak pegang HP, nggak pegang alat-alat canggih, nggak. Pokoknya di situ. Nggak ada kamera juga? Nggak ada. Sudah ribuan tahun macam itu kok nggak ada. Isinya penuh dengan doa, minta bantuan Tuhan untuk pemilihan paus yang baru. Apa yang terjadi di dalam situ, Romo? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Oh, cuma hanya kardinal yang tahu, Romo ya? Iya. Dan kardinal nggak cerita itu, Romo, jadiin misteri, rahasia. Oh, nggak diceritain dalam pastor juga? Nggak boleh. Apa yang dibuat di kapel Sistina itu, ya pokoknya sembahyang, paling ya diceritakan kami berdoa, mohon petunjuk Tuhan biar Roh Kudus turun, ada orang yang dipilih. Kayak gimana caranya Romo? Diskusi, berantem, kampanye? Ya itu dalam doa mungkin, lalu nanti ada kertas yang ngisi siapa kamu pilih siapa, pilih, nah pilih dikumpulkan, oh ini quorum tidak memenuhi syarat, dibakar hitam. Nanti kalau sudah memenuhi syarat, misalnya 90% sudah memenuhi syarat, putih, kita punya Paus, Habemus Papam, bahasanya kan gitu. Oh oke. Jadi kalau misalnya nih voting, tidak sepakat, tidak ketemu kata sepakat, dia dibakar. Dua-duanya dibakar. Dua-duanya dibakar. Kalau ada kesepakatan, itu warnanya putih asapnya. Oh. Kalau enggak, hitam. Sebagai tanda saja ya Romo ya? Tanda, nanti kalau sudah ada pos, putih. Nah, itu setiap hari Romo? Setiap hari? Setiap kali pemilihan? Pemilihan kan hanya 2 hari lalu dapat Paus Leo ini. Oke, berapa kali ya kemarin ya? 2 kali? 3 kali. 3 kali.
Berarti setiap hari atau tidak? Sehari 2 kali pemilihan. Oh, sehari malah bisa 2 kali. Sehari 2 kali. Ya hebat ya, orang banyak kumur sedunia bisa memutuskan dalam waktu sesingkat-singkatnya proklamasi begitu ya. Hebat itu. Katanya yang saya tahu ya, waktu saya belajar di SMA atau di kuliah ya, saya kalau nggak salah, sebenarnya dalam situ kebanyakan malah nggak mau Romo katanya. Apakah seperti itu? Saya tidak tahu isi hati orang ya. Tapi yang jadi kardinal lalu masuk situ diandaikan mau memilih dan mau dipilih. Positive thinking. Ya, mau memilih dan mau dipilih. Mungkin tidak seringan, "Woi, kamu mau jadi dokter?" Enggak ya, pokoknya masuklah gitu kan. Lain. Mau dipilih, maka dalam pemilihan itu tak luput dari doa-doa supaya Roh Kudus menolong jemaat. Supaya dalam pemilihan ini para kardinal ambil sikap, ambil keputusan yang bukan selera masing-masing tapi kehendak Tuhan. Oke. Itu. Jadi semuanya mengandalkan Tuhan dan proses pemilihannya sebenarnya misteri juga ya. Iya, saya nggak tahu juga ya. Namanya aja misteri. Tahu dikit lah. Romo kalau misalnya kemarin waktu sampai 3 tahun dicari itu kosong berarti pausnya, Romo? Ada pelaksana. Ya pasti ada pelaksana tapi tidak full kalau ada paus sendiri ya. Ada pelaksana seperti negara kalau nggak ada presiden kan tetap ada pelaksana kan. Ada dewan kardinal kan yang melaksanakan pemerintahan itu selalu ada. Itu sudah lama yang sampai 3 tahun. Yang akhir-akhir ini kan cepat. Cepat-cepat terus ya Romo ya. Akhir-akhir ini cepat. Ini yang terpilih adalah Romo. Saya kenal namanya Leo ke-14. Robert Prevost. Itu uskup agung dari Amerika. Asalnya dari Amerika tapi dia jadi misionaris di negeri di Amerika Selatan sana. Oke, kalau jadi paus itu harus ganti nama memang Romo? Saya membaca, mengetahui biasanya orang pilih nama. Pilih nama untuk nama sebagai paus, namaku ini gitu loh. Namanya murid Yesus ya Romo ya? Iya boleh, seperti Paus Fransiskus itu. Bukan murid Yesus ya kalau Fransiskus ya? Bukan, ya murid Yesus. Dia mengambil nama Fransiskus, mencontoh gaya hidup Fransiskus Asisi. Paus Fransiskus itu. Yang peduli pada orang miskin, peduli pada orang susah itu. Maka mentalitas Paus Fransiskus ya sangat perhatian pada orang-orang miskin kan. Itu. Meniru nama sebelumnya. Nah, nama yang dia pakai. Paus Robert Francis Prevost ya. Paus Leo ke-14 berasal dari Amerika Serikat. Ini dari Amerika Romo ya? Iya. Dari Amerika. Sebelumnya Paus Fransiskus dari Argentina. Dari Argentina. Romo pernah nggak paus kita itu dari Asia? Atau misalnya dari Afrika? Belum. Ini yang terakhir ini yang terkenal itu uskup agung dari Filipina kan. Sangat terkenal dia, ternyata nggak terpilih juga. Apakah itu kalau jadi paus itu cita-cita nggak sih sebenarnya? Cita-cita atau bagaimana? Itu kalau saya nggak punya cita-cita jadi paus ya. Tapi panggilan jadi pimpinan tertinggi gereja itu indah tapi berat juga. Indah tapi berat loh jadi paus itu. Lihat aja. Indah tapi berat, maka ya tidak jadi cita-cita lah. Tapi kalau memang panggilan ya diterima gitu loh. Kalau paus kegiatannya sehari-hari apa aja kok? Jangan tanya saya ya. Kegiatannya paling doa, memikirkan masyarakat dunia. Ya. Kegiatannya begitu seperti Paus Fransiskus. Ya mikirkan orang tersingkir, mikirkan orang perang, mendoakan orang perang, mencari jalan damai. Seperti di Afrika menjadi negara miskin karena perang terus. Paus mendamaikan, Paus Fransiskus mencium kaki presiden yang di Afrika itu kan, dicium kakinya, mengatakan, ayo kamu berdamai, jangan begitulah. Seorang paus cium kaki? Iya, cium kaki presiden di Afrika itu.
mau mengatakan aku nggak punya daya, kamu kucium, kamu damai ya. Damai beberapa hari perang lagi. Itu. Tapi Romo waktu Paus mencium kaki seorang presiden, presiden, apakah umat-umatnya marah, Romo? nggak ada yang marah, itu hak prerogatif Paus kok. Nggak ada, misalnya kita umat-umatnya itu merasa tersakiti pimpinan kita di seperti itu kan? Enggak, justru disinilah ungkapan kejujuran seseorang. Kalau mencium kaki orang lain, terlebih kaki orang berdosa, Paus mengatakan saya melayani kamu istimewa. Maka Kamis Putih untuk orang Katolik ada perayaan Kamis Putih, cuci kaki itu kan, cium kaki. Kalau pernah lihat itu maksudnya mengatakan ya saya melayani kamu. Bukan kamu melayani saya melayani kamu. Itu cium kaki presiden Paus Fransiskus, desak Sudan Selatan, jaga keamanan. Wah itu benar-benar dicium ya. Cium benar. Nah tiap Kamis Putih Paus Fransiskus itu yang dicium bukan mewakili para rasul. Ada penjahat-penjahat dikumpulkan dicium kakinya. Lihatlah foto-foto yang dokumenter itu. Dia mau melayani umat yang berdosa pun dilayani, bukan yang hebat-hebat. Bukan orang hebat, bukan orang yang suci justru yang dicium. Bukan, Dan bukan kaki dia yang justru dicium, Romo. Bukan. Dia mencium semua yang berdosa-berdosa itu. Kan seorang paus kan seorang yang ya kita hargain, kita hormatin dan suci ya. Harusnya malah kita yang datang dan kita mencium kakinya. Tapi paus mencium kaki itu dengan serius. Itu yang orang sulit menerima, tapi faktanya saya mau melayani kamu. Apapun yang terjadi padamu, saya layani. Ungkapannya dengan mencium kaki itu. Begitu rupa. Tapi nggak ada yang marah ya, Romo ya? Nggak ada lah, ngapa marah. Kita tuh jangan banyak marah lah. Nggak usah banyak marah. Mengapa banyak marah? Nggak usah. Romo marah nggak saya? Ya enggak lah. Untuk apa marah? Marah sudah aku buang. Dibuang ke rumah. Stok marah sudah habis. Iya. Kemarin kita sebenarnya sudah ngobrol sih di Palembang sih. Romo pertama kali tahu saya sebenarnya sudah mualaf atau belajar agama Islam, Romo marah nggak, Romo? Saya kecewa tapi nggak marah. Itu prinsip saya. Kita bisa mencari jalan sendiri-sendiri, sudah dewasa. Mengapa saya marah, mengapa saya kecewa? Bukti saya tidak marah, diundang ke sini datang. Malah Romo kemarin datang ke rumah saya, Romo ya. Iya, saya nggak usah marah, biarlah. Ada pro kontra memang, kok Romo kunjungan ke orang itu. Yang kalau saya salah, salahku di mana? Itu sahabatku. Aku datang ke rumah sahabat kan. Masa nggak boleh? Betul, Romo. Iya, masa datang ke rumah sahabat nggak boleh. Contoh Paus Fransiskus datang ke Jakarta. Lalu ketemu Imam Masjid Istiqlal itu ya, Profesor Dr. Nasaruddin Umar itu. Alangkah indahnya hidup bersama sebagai saudara kan. Ya ampun, dicium, keningnya dicium, kening Paus. Tangan Umar, Profesor itu dipegang oleh Paus, diciumi tangannya, jadi Menteri Agama. Nah hebat dia. Mungkin karena didoakan Paus dia jadi Menteri Agama kan. Itu Profesor Nasaruddin Umar itu. Saya salut Profesor Nasaruddin Umar itu. Lalu dengan begitu ada yang senang, ada yang tidak senang. Tapi nggak masalah. Nah ini Romo. Ini saya suka dengan Romo. Karena saya tuh bersahabat dengan beliau, ngobrol, chattingan, teleponan juga dengan beliau. Baik waktu saya belum terbuka dengan umum, ataupun juga saya sudah terbuka dengan umum. Jadi sebenarnya kita itu hubungan kita sangat baik, tetap berteman, mesra seperti biasa. Cuma kenapa orang lain yang nonton, orang lain yang di luar, orang lain umat-umat, entah umat siapapun itu, malah mereka yang merasa tersinggung, mereka merasa marah, merasa tidak senang, Romo. Menurut Romo, kenapa dan bagaimana? Romo? Jawaban saya dua ya. Pertama, masing-masing orang punya hak untuk ngomong. Yang kedua, masing-masing orang juga
punya pandangan yang berbeda. Tapi kalau mau pandangan gereja Katolik, buka podcast Romo Joni, Romo Koko itu. Dia sangat simpel menjelaskan ini. Mengapa kita nggak usah melawan macam itu, nggak, itu udah dewasa, biarlah begitu. Dia sudah baptis ya, janji baptis biar dipegang dia. Tapi kata Romo Joni yang besok katanya mau diundang Romo Koko itu, ya nggak usahlah kita marah-marah. Dia punya cara hidup yang berbeda. Kalau ditanya, ya nyesel lah, umat Katolik donatur hebat, kok tidak jadi sekarang. Saya hanya mengatakan, kalau dia mau jadi donatur, non-Katolik pun boleh membantu saya, kan begitu. Boleh ya Romo? Boleh, malah saya seneng. Iya, saya malah begitu. Saya sekarang ngurusi anak-anak asrama 120 orang. Saya mau minta bantuan, bukan dibantu kan. Ya monggo, kalau mau menyalurkan saya bisa menyalurkan. Supaya saya tidak matre, saya kasih alamatnya tidak ke saya. Misalnya membantu asrama. Tapi langsung ke sekolahnya. Jadi membantu seorang itu tidak melihat agamanya, tidak melihat apa yang dia perbuat, apa yang dia lakukan, tapi membantu dengan hati yang tulus dan ikhlas. Iya, itu. Walaupun siang ini saya tidak ada motivasi meminta bantuan, tidak. Saya hanya cerita ya, hubungan kita walaupun dokter pindah paham, ya tetap sahabat. Lalu dengan cerita Romo Koko, sekarang orang-orang Katolik terbuka, ya jangan nyalakan lah. Karena masing-masing orang punya alasan untuk macam itu. Punya alasan. Nah, kalau yang bersangkutan mau cerita ya diterima. Kalau nggak usah ngorek-ngorek orang harus cerita sih. Seperti nggak ada pekerjaan. Iya, oke, saya senang seumur hari. Iya. Romo balik lagi ke Paus Romo. Iya. Kalau Paus itu pemilihannya ada politik nggak Romo? Katanya Paus itu juga rentan pemilihannya ada politiknya Romo. Saya kira yang namanya politik itu tidak murni bersih gitu ya. Pasti ada suasana itu. Tapi itu dibandingkan dengan suasana iman bukan apa-apa. Pasti adalah suasana politik itu, pasti adalah. Tapi yang saya katakan suasana iman dominan dalam pilihan Paus itu. Lebih ke keimanan, bukan iya, lebih keimanan, ke politik. bukan soal politik. Kalau main politik jadi Paus itu untungnya apa sih? Coba lihat Paus Fransiskus untungnya apa sih? Dia wafat ya, dia minta dikubur secara sederhana. Dia punya saldo uang $100. Dia hanya punya saldo uang $100. Sepatunya tidak seindah sepatu saya. Mungkin model Cibaduyut. Sederhana. $100, 1.700.000 juga. Itu di dokumen yang ditemukan sampai hari ini uang dia itu $100. Dia tidak punya tabungan. Tidak punya tabungan pribadi, tidak ada. Itu yang terjadi. Seorang pimpinan tertinggi 1.300 juta itu 1,3 M manusia. Dia punya tabungan $100 yang ditemukan. Harusnya dia dapat gaji banyak, dia nggak dapat gaji. Mungkin kalau diberi orang uang banyak-banyak untuk bantu orang miskin. Nah, pikiran saya kalau orang yang mampu bisa membantu orang miskin, dia akan bahagia. Orang yang menolong sesamanya itu menjadi orang paling bahagia. Itu. Maka kalau saya lihat Paus, saya mau belajar. Walaupun saya terbatas, tapi saya harus peduli pada orang lain. Nah, Paus itu punya pegangan. Pegangannya dari hasil Konsili Vatikan kedua. Dikatakan begini. Kegembiraan dan harapan, duka dan nestapa dunia dan manusia zaman ini adalah kegembiraan dan harapan, duka nestapa kita semua. Itu paham Katolik yang masih bertahan. Dunia ini suka duka itu tanggung jawab bersama.
dari Konsili Vatikan kedua. Nah, kalau manusia-manusia zaman now yang pikirannya itu mencari pujian, sanjungan, harta, uang, saya mengatakan uang itu penting, tapi uang bukan segala-galanya. Uang itu penting. Kalau saya nggak ada uang nggak sampai sini. Uang itu penting, tapi uang bukan segala-galanya. Nah, disitulah yang terjadi dalam iman kita. Oke, berarti pemilihan paus itu benar-benar sebenarnya bukan panggilan yang baik juga ya Romo ya. Maksudnya bukan panggilan yang baik, bukan panggilan yang strategik juga. Nggak enak juga jabatannya. Nggak enak lah. Kalau saya nggak mau, untuk nggak dipilih. Berarti itu benar-benar pilihannya sekali Pilihan. ya? Benar-benar pilihan. Benar-benar panggilan ya Romo ya? Benar-benar panggilan. Tapi pernah ada paus yang mundur gak Romo? Paus sebelum Paus Fransiskus kan mundur, Benediktus. Orang pinter bukan main. Kenapa mundur Romo? Karena usia, karena merasa tidak mampu sudah. Hanya itu, usia dan merasa tidak mampu. Maka dia mengundurkan diri baik-baik. Lalu pilihan yang terpilih Paus Fransiskus. Ada yang mundur. Oke. Romo, kalau paus yang baru itu orangnya bagaimana? Menurut saya kita sama-sama baru tahu ya. Hanya 3 hari ini saya baru tahu. Kemarin pagi saya dengar dia jadi paus kan. Saya nggak tahu. Tapi riwayatnya ditulis dalam banyak hal mirip dengan Paus Fransiskus. Sangat peduli pada orang tersingkirkan. Nah itu. Kalau dia bagaimana, pasti orang baik. Pasti orang baik. Baiknya di mana, kita tunggu aja nanti. Ya, pasti orang baik. Baiknya di mana, kita tunggu. Dengan bimbingan Roh Kudus, pasti dia orang baik. Oke Romo. Tapi pernah nggak paus dikudeta atau diturunkan Romo? Saya belum pernah mendengar. Belum ada Romo ya. Kalau pimpinan negara kan ada yang diturunkan. Belum pernah mendengar saya itu. Paus tidak pernah ada yang diturunkan. Belum pernah mendengar. Mungkin ada tapi saya nggak pernah mendengar. Tidak pernah mendengar Romo ya. Romo, mungkin pertanyaan terakhir dari saya Romo. Ada beberapa yang mungkin film atau apa, saya nggak tahu ya Romo ya. Makanya ini kita tanya-tanya aja Romo ya. Kalau sisi kelam agama Katolik sendiri Romo yang ada di Vatikan, itu sebenarnya film atau sebenarnya memang ada masa-masa seperti itu sih Romo? Saya mau jujur ya, jujur itu penting. Kita itu belum hidup di surga. Masih banyak juga kelemahan-kelemahan. Ya, tetapi kebaikan-kebaikan juga banyak. Misalnya, nanti saya tunjukkan paus yang sangat memprihatinkan paus itu yang macam apa. Namun, sisi kebaikan yang ditawarkan Paus Fransiskus begini. Beliau sangat menghormati martabat manusia. Yang kedua, beliau memperkembangkan kebajikan hidup bersama. Kamu adalah saudara, fratelli tutti. Dia katakan bahasa Italinya. Kamu semua bersaudara. Lalu yang diperjuangkan, beliau memperjuangkan solidaritas dengan ketetapan hati yang mantap. Solidaritas kita tahu waktu beliau kunjungan ke Indonesia, ke Timor Leste, ke Singapura. Ya, beliau memang sangat menuntut solidaritas. Yang keempat, beliau memberi perhatian pada mereka yang kurang beruntung. Mulai jadi paus, dia langsung pergi ke tempat pengungsian orang Afrika. Di satu pulau terpencil. Dia misa dengan kapal yang karam, diambil kayunya untuk misa. Itu solider pada orang yang kesulitan itu. Dan Paus Fransiskus sangat prihatin dengan perubahan iklim.
dengan rusaknya lingkungan ini. Maka beliau membuat surat resmi dengan judul Laudato Si, terpujilah engkau. Arti kata itu, Laudato Si. Nah, beliau melihat ini bahwa dunia ini harus diselamatkan oleh manusia. Jangan terlalu rakus manusia supaya dunia selamat. Dengan Laudato Si. Nah, ini yang hebat itu kalau pertanyaanmu yang kelam, memang ada penyelewengan seksual ya, penyelewengan seks. Itu ada juga para imam, ada yang masalah-masalah berat macam itu kepercayaan. Dan memang dibuka oleh Paus ini, kita harus menyelesaikan yang macam ini. Penyelewengan yang macam itu. Lalu juga ada perang di mana-mana. Seandainya biaya perang itu untuk hidup manusia, tidak ada yang berkekurangan kalau biaya perang dipakai. Nah, ini maka yang sisi kelam gereja-gereja yakni moralitas memang perlu ditingkatkan. Oke. Begitu. Jadi memang ada fase-fasenya, masa kelam itu memang ada ya. Ada masa kelam. Sebagai manusia pasti ada kekurangan, pasti ada fase-fase tersebut. Bukan fase-fase, tapi bergabung ya kebaikan dan kekurangan itu jadi satu. Seperti bubur gitu tercampur. Oke, tapi terus tetap memperbaiki diri ya Romo. Itu arahnya begitu. Oke. Romo, kalau misalnya kita jadi paus itu memang harus bisa bahasa Latin ya Romo? Berarti paus kardinal di Indonesia nggak bisa Romo? Pinter, bahasa Latin pinter, bahasa Inggris pinter, apalagi bahasa Jawa. Pinter. Ya minimal tahu bahasa asing, bahasa Inggris, bahasa Latin, bahasa Jerman, bahasa itu minimal macam itu. Oke, salah satu menjadi ini ya persyaratan ya Romo ya? Iya. Romo kalau jadi paus itu banyak yang mau bunuh nggak Romo? Bagaimana? Banyak yang mau paus nggak Romo? Saya tidak tahu ya. Keamanannya kemarin waktu di Paus Fransiskus pasti banyak lah ya Romo ya? Ya kalau keamanan pastilah ya. Pimpinan orang Katolik sedunia 1,3 M masuk nggak diamankan begitu. Ya pastilah keamanan begitu ketat. Hanya waktu Paus ke Indonesia mau dinaikkan mobil tahan peluru, mau naik mobil sederhana, punya kedutaan. Itu yang bingung tuh yang soal keamanan. Yang bingung yang petugas keamanan. Petugas keamanan. Paus mati ya sudah lah paling gitu ya. Iya mati sudah, tapi yang petugas keamanan bingung. Ngelindunginnya kayak gimana Romo ya? Bagaimana nggak bisa dilindungi kalau ditembak gitu kan. Tapi kan sudah kalau memang Paus punya gaya hidup macam itu ya kita hormati. Kalau tamu datang ke Indonesia punya gaya hidup itu, ya kita hormati. Jangan kita, kamu harus ikut mobil anti peluru. Ya nggak bisa lah. Ya, tapi kan takut Romo, kalau misalnya ada apa-apa di sini kan nah, itu, negara tersebut pasti yang akan. Itu betul. Hanya yang terjadi sekarang sudah bebas dari itu. Banyak didoakan umat, didoakan masyarakat. Ada yang tidak senang juga ada. Mau mengusir Paus, ya nggak apa-apa toh. Jangan kita menginginkan semua orang mencintai kita. No. Kita harus mencintai semua orang, tapi jangan mengharapkan semua orang mencintai kita. Bisa seperti itu, Romo? Bisa. Saya berusaha macam itu. Saya ingin mencintai semua orang. Tapi saya tidak akan mengharapkan semua orang mencintai saya. Boleh senang, boleh tidak. Up to you. Pakai bahasa Inggris biar kelihatan mentereng. Terserah kamu. Tapi tidak mungkin semua orang mencintai saya. Tapi saya wajib untuk mencintai semua orang. Walaupun dalam kesulitan. Nah, sekarang berdasarkan Alkitab ya. Ini ditemukan kalau orang mau mencari Tuhan itu ditemukan pada pribadi manusia. Injil Matius bab 25. Waktu para rasul bertanya, di mana saya menemukan Tuhan? Lalu Tuhan Yesus mengatakan begini, kalau aku lapar, kamu memberi aku makan. Kalau aku haus, kamu memberi aku minum. Kalau aku tidak berpakaian, kamu memberi aku pakaian.
Kala aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Kala aku sakit, kamu mengobati aku. Kala aku dalam kebingungan, kamu datang menolong aku. Nah, orang yang diberi cerita itu mana, saya nggak pernah berbuat macam itu. Nah, kalau kamu peduli pada orang-orang macam itu, aku ada di situ. Maka Paus Fransiskus mendekati orang-orang itu dalam pelayanan orang-orang sangat sederhana itu, dalam penjara, kelaparan, kehausan, dia menemukan Tuhan. Nah, ini yang diajarkan oleh iman Katolik, menemukan Tuhan dalam memperhatikan orang-orang tersingkirkan. Dari Injil Matius bab 25, itu kentara banget. Oke. Dari tim terakhir ada pertanyaan titipan. Dari tim ada pertanyaan titipan, Romo. Iya. Romo, ada nggak orang yang sudah jadi pastor, Romo? Terus mundur jadi pastor, Romo? Lalu menikah atau misalnya? Ada, Romo. Tapi saya nggak usah cerita waktunya. Nah, lain kali supaya saya datang lagi kan. Sekarang saya nggak cerita. Ada, pasti ya. Terus kalau misalnya ada, biasanya dari keuskupan atau dari pastor marah, Romo, atau bagaimana? Kok marah sih? Jangan kata-kata marah kita simpan dulu ya. Ini luar biasa, Romo ya. Saya harus menghormati orang yang mundur jadi pastor. Oh, malah dihormati. Saya hormati, semua wajib menghormati lah. Kalau seperti Dr. Richard meninggalkan iman Katolik, saya hormati. Saya nggak boleh marah. Saya nggak punya marah. Kalau orang jadi pastor mundur, saya harus hormati. Dan itu prinsip hidup kan, orang harus menghormati keputusan orang lain. Nah, Paus Fransiskus bisa sampai usia 88 tahun saya kira karena mentalnya begitu. Positive thinking tentang segala sesuatu. Nah, dia melihat alam hampir hancur, dia tetap optimis, punya harapan. Menulis ajaran Laudato Si, ya, ajaran yang ditawarkan Laudato Si. Engkau terpuji Tuhan, lingkungan alam harus dihormati. Oke. Lalu dia mengajarkan pada semua orang yang sekarang banyak kelompok-kelompok, dia mengajarkan Fratelli Tutti, kamu semua saudara, kamu sebagai sahabat. Oke. Lalu Paus mengajarkan bela rasa. Kamu nggak boleh egois, harus bela rasa pada orang yang berkesusahan. Seperti terakhir ada di Gaza, orang Katolik nggak ada, tapi orang yang menderita bela rasa, beliau mendoakan untuk orang di situ. Di Muang Thai ada gempa macam itu, dia doakan bela rasa. Dan menggerakkan masyarakat serta umat, ayo kamu peduli pada yang susah ini. Itu bela rasa. Kalau apa yang kita rasakan tanpa kemarahan seperti itu, rasanya bahagia ya, Romo ya? Itu yang mimpi saya begitu. Baru level mimpi saya. Romo, tapi kalau misalnya nih seorang pastor nih ya, Romo ya, berhenti untuk menjadi pastor, mundur menjadi pastor. Tadi kan kata Romo kan kita hargain, kita hormatin, ya nggak ada masalah, malah kita kasihin, Romo ya. Apakah pastor yang berhenti jadi pastor tersebut layak kita sebut dengan Yudas Iskariot? Oh, saya nggak mau ngomong itu, ya janganlah. Alangkah kejam gitu. Orang berhenti itu punya alasan. Belum tentu jahat, gitu loh. Orang yang meninggalkan jabatan sebagai pastor itu belum tentu orang jahat. Mungkin hatinya sudah tidak cocok, ya sudahlah kita hormati. Dan kalau mau berhenti sebagai pastor, tidak, saya berhenti sekarang. Nggak bisa. Harus didiskusikan dengan pimpinan, sampai ke Roma dibicarakan dengan ya pimpinan tertinggi gereja. Ini mau berhenti, misalnya hari sebekti mau berhenti, itu yang memberi keputusan boleh berhenti itu Paus. Bukan hanya pastor setempat, bukan hanya uskup. Paus ini mendapat dispensasi berhenti. Tidak semudah itu, maka saya tidak ingin berhenti, repot.
Begitu. Romo Haris Subekti.